Salam jumpa. Nama saya Dr. Irfanuddin, staf dosen dan peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, juga sebagai Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Sebagai dokter, dosen, dan ilmuwan, saya ingin mengajak sahabat semua untuk hidup sehat di tengah wabah corona. Saat ini, seluruh umat manusia di dunia menghadapi ketakutan dan kekhawatiran akibat pandemik virus corona atau COVID-19. Ketakutan terjadi karena virus ini sangat mudah menular dari manusia ke manusia yang lain dan dapat menyebabkan kematian. Infeksi COVID-19 terjadi pada sistem pernapasan dengan gejala seperti demam, kedinginan, dan pegal, disertai batuk kering sampai gejala yang berbahaya yaitu sesak napas dan kekurangan oksigen atau hipoksia. Berbagai negara sudah melakukan upaya pencegahan seperti physical distancing dan berdiam di rumah. Namun karena tuntutan ekonomi, masyarakat tidak disiplin dan tetap keluar berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan penularan semakin berlanjut dan virus ini sudah ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin pada tetangga, keluarga, bahkan mungkin kita sendiri sudah terpapar virus. Kita semua mungkin sudah terpapar, namun kita tidak perlu khawatir karena Tuhan menciptakan manusia untuk mampu bertahan terhadap infeksi. Terbukti bahwa banyak manusia yang bisa selamat sampai sembuh. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat untuk menjaga diri dan keluarga kita agar mampu bertahan dan tetap sehat secara alami dan murah. Ayo, jadikan diri kita untuk mampu bertahan terhadap pandemik virus corona dengan upaya yang lebih sehat berdasarkan logika dan akal sehat. Upaya konvensional untuk melawan infeksi seperti mengkonsumsi obat-obatan dan juga vaksinasi belum berhasil sampai detik ini. Oleh karena itu, ada sumber daya yang dapat kita andalkan untuk mengatasi infeksi virus, yaitu berperilaku berdasarkan logika dan akal sehat. Untuk dapat mencegah infeksi virus corona, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami karakter virus ini. COVID-19 disebut juga dengan SARS-CoV-2 adalah kelompok famili Coronaviridae. Ia adalah makromolekul yang lebih kecil dari sel tubuh dengan ukuran 20 nanometer yang memiliki rantai RNA tunggal. Ia tertutup lapisan lemak pelindung dilengkapi dengan ikatan reseptor genetik yang mirip dengan virus SARS. Virus corona memiliki struktur ikatan reseptor yang berbentuk sampul yang mengandung materi genetik. Struktur sampul dan protein ini menyerupai mahkota atau crown, sehingga virus ini dinamai dengan virus corona. Sampul menjadi senjata bagi virus untuk mengikat dinding sel, lalu menembus dan menginfeksi sel tersebut. Virus kemudian bermutasi dan berubah menjadi molekul penghancur sel. Di dalam sel tubuh, virus mampu menggandakan diri berkali-kali lipat. Karena virus ini bukan berbentuk struktur sel, maka ia tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Virus akan mati dengan perlawanan dari sel-sel imunitas tubuh kita. Bila di luar tubuh, virus akan mati sendiri pada temperatur yang panas dan kelembapan rendah, serta substansi pengurai lemak seperti deterjen. Lapisan lemak pelindung virus mudah sekali terserap di dalam sel lendir di mata, hidung, rongga mulut, dan saluran pernapasan. Virus menjadi berbahaya bagi tubuh manusia karena akan mengikat reseptor angiotensin converting enzim 2 atau ACE2 yang dimiliki oleh hampir semua sel di tubuh manusia dan akan bermutasi. Oleh karena itu, bagi mereka yang imunitasnya buruk seperti pada orang tua atau penderita diabetes, hipertensi, gangguan jantung, gangguan ginjal, dan gangguan hati, maka virus ini akan menginfeksi sel-sel di seluruh organ tubuh dan berisiko tinggi untuk menimbulkan kematian. Pencegahan pertama yang paling efektif adalah menghindari sumber paparan virus, yaitu menghindari tempat-tempat yang berisiko seperti kerumunan manusia atau sumber penular yang lain. Lagi untuk orang tua ataupun penderita penyakit penyerta, statistik membuktikan bahwa orang tua dan penderita penyakit penyerta berisiko paling tinggi mengalami kematian akibat penyakit ini. Upaya untuk membersihkan rumah, menjaga ventilasi agar lebih segar, dan berdiam diri di rumah merupakan upaya yang paling efektif. Rumah kita sebaiknya dibersihkan lebih sering dengan alat pembersih yang mengandung bahan deterjen.
Hindari terkurung di dalam ruangan tertutup untuk waktu yang lama meskipun itu ber-AC. Molekul virus bertahan lama di udara dingin, suasana lembab dan gelap. Selain itu, udara yang tertutup menyebabkan racun lain seperti sisa deterjen tidak akan hilang. Virus corona sebenarnya sangat rapuh karena struktur proteinnya yang hanya dilindungi oleh lapisan tipis lemak, sehingga ia bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak. Upaya untuk membiasakan diri membersihkan tangan dan mencuci muka dengan sabun sudah cukup efektif untuk membunuh virus yang menempel di tangan maupun di sekitar mulut dan hidung. Saat ini terjadi kelangkaan sabun cuci tangan yang dipromosikan sebagai sabun antiseptik. Meski demikian, kita tidak perlu khawatir karena semua sabun termasuk sabun mandi dan sabun batangan berfungsi sebagai deterjen atau pelarut lemak yang masih efektif untuk membunuh virus corona. Gunakan pelembab menghindari kulit retak akibat sering dicuci. Retakan kulit akan memberi kesempatan bagi virus untuk bersembunyi. Selain itu, jangan lupa untuk menggunting kuku. Penggunaan antiseptik yang mengandung alkohol 60-70% dapat dilakukan untuk melarutkan dan membunuh virus. Namun sahabat, penggunaan alkohol terlalu sering dapat menimbulkan iritasi bagi kulit kita. So, penggunaan antiseptik ini hanya dilakukan bila tidak ada kesempatan untuk mencuci tangan dengan sabun. Bila kita terpaksa keluar rumah, hindari kerumunan orang dan jangan lupa menggunakan masker. Ada berbagai macam masker seperti masker N95, masker bedah dan masker kain. Kita tidak perlu latah memakai masker N95 ataupun masker bedah karena selain langka dan mahal, orang awam yang tidak terbiasa dengan masker N95 justru akan lebih berbahaya dan lebih mudah terpapar virus. Mengapa? Karena masker N95 sangat kedap. Orang awam yang tidak terbiasa akan tidak nyaman dan cenderung untuk tidak disiplin dan sering membuka tutup masker tersebut dengan tangannya. Nah, justru saat buka tutup inilah menjadi sumber infeksi virus ke dalam saluran pernapasan. Masker kain 70% efektif mencegah sumber infeksi virus. Jadi, biarkan orang yang terbiasa seperti petugas kesehatan yang menggunakan masker N95 dan masker bedah. Kita cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang baik adalah masker yang dijahit berlapis dan bisa disisipi tisu di dalamnya. Tisu ini dapat diganti setiap 3-4 jam. Masker kain bisa dipakai kembali setelah dicuci dengan deterjen dan disetrika. Saat berada di luar rumah, sebaiknya hindari menyentuh langsung benda-benda seperti tombol lift, pegangan tangga, gagang pintu. Bila harus menyentuh benda-benda tersebut, maka gunakan pelapis kertas atau kain atau tisu atau ujung pena. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan muka Anda di setiap kesempatan. Bila tidak ada fasilitas mencuci tangan di luar, maka gunakan antiseptik tangan untuk berjaga-jaga. Sahabat semua harus disiplin bila baru pulang dari bepergian, karena mungkin saja tubuh dan pakaian kita sudah membawa virus dari luar. Jangan sampai keluarga kita jadi korban akibat kemalasan kita. Saat pulang, jangan mengerjakan dan menyentuh apapun. Segera mandi dan letakkan semua pakaian ke dalam rendaman deterjen. Jangan lupa untuk mengelap barang-barang pribadi dan interior mobil atau motor kita dengan cairan deterjen. Sahabat, bagaimana kalau paparan virus corona sudah tidak mungkin kita hindari? Tanpa disadari kita sudah kontak dengan orang-orang yang terinfeksi. Maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana agar kita tetap sehat dengan mempertahankan daya imunitas tubuh kita. Jangan dulu khawatir karena tidak semua orang yang terpapar virus itu memiliki gejala atau berpenyakit yang berat. Ada yang di antara mereka yang memiliki gejala yang ringan dan sebagian besar mereka mampu sembuh dari paparan virus ini. Pembentukan dan pengaturan sistem imunitas tubuh sangat bergantung pada keseimbangan hormon. Nah, keseimbangan hormon ini sangat dipengaruhi oleh irama biologis atau irama sirkadian. Tubuh kita tetap harus menjaga keseimbangan, yaitu tetap setara dalam beraktivitas, dalam beristirahat atau tidur, dan beribadah. Air sangat berguna dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Air berfungsi sebagai mediator reaksi kimia tubuh. Air yang cukup akan menjamin metabolisme tubuh di sumsum tulang dan sel-sel imunitas kita untuk membangun sistem imun. Air juga penting menjaga daya tahan sistem pernapasan kita. Bila kekurangan cairan, pernapasan akan kering dan mudah iritasi.
dan menjadi lemah dan virus menjadi lebih mudah masuk. Cairan tubuh juga dibutuhkan untuk memproduksi saliva atau air ludah. Saliva mengandung enzim yang dapat melarutkan lemak dan protein virus. Konsumsi vitamin penting bagi tubuh. Vitamin dan antioksidan seperti vitamin A, C, E, selenium, karotenoid, fenol seperti flavonoid atau tocopherol, apigenin, luteolin, dan antioksidan yang lain penting untuk mengurangi dampak kerusakan sel di seluruh sistem tubuh akibat peradangan atau inflamasi yang ditimbulkan oleh virus. Saat ini suplemen vitamin harganya mahal dan sulit didapat, sehingga kita harus mencari pengganti, yaitu makanan dengan sumber vitamin dan antioksidan yang sehat seperti sayuran, daun, brokoli, kubis, cabai, bayam, daun katu, selada, seledri, atau kacang-kacangan seperti kacang kedelai, tahu, tempe, atau kacang hijau, teh hijau, minyak zaitun, atau buah-buahan seperti apel, jeruk, alpukat, mangga, dan nanas, dan lain-lain. Kalium adalah mineral yang penting bagi tubuh kita juga untuk melindungi fungsi paru-paru. Kalium banyak terdapat pada sayur serta buah seperti tomat, pisang, jeruk, dan tentu saja kurma. Olahraga rutin dapat menstimulasi respon antibodi tubuh untuk membunuh virus. Olahraga akan memobilisasi hormon dan substansi pembentuk T-sel dan natural cell killer. Kedua sel ini berperan untuk menghancurkan virus. Olahraga juga akan menurunkan reaksi peradangan akibat virus dengan mengurangi kadar sitokain. Sitokain adalah molekul radang yang dibangkitkan oleh virus untuk merusak sel tubuh. Olahraga juga akan membantu melancarkan aliran darah yang membawa sel-sel pertahanan tubuh langsung menuju sarang virus. Olahraga juga melatih otot-otot pernapasan untuk melancarkan ventilasi oksigen dan CO2 yang banyak terganggu akibat infeksi. Bagaimana olahraga yang baik dan benar untuk meningkatkan imunitas? Bila ada ruangan atau fasilitas memadai, olahraga yang baik adalah lari atau jalan cepat. Bila tidak memungkinkan, Anda bisa melakukan senam di tempat, atau jalan di tempat, atau naik turun anak tangga. Bila sudah terlatih, lakukan setiap hari, atau cukup 3-4 kali per minggu. Olahraga tidak boleh terlalu berat karena justru akan menurunkan daya imunitas. Intensitas olahraga dilakukan pada derajat ringan dan sedang. Contohnya, untuk usia yang lebih dari 40 tahun, targetkan denyut nadi sekitar 110-120 kali per menit. Bila memakai treadmill, atur kecepatan pada kecepatan 5-6 km per jam. Bila berjalan kaki di halaman, maka atur langkah kita dengan kecepatan 120-140 langkah per menit. Lakukan di suasana nyaman di pagi hari, atau bila pada bulan puasa, dilakukan pada sore hari sebelum berbuka, selama 30-50 menit. Bila dilaksanakan malam hari, lakukan 2 jam setelah makan besar, tapi ingat jangan terlalu larut malam. Olahraga latihan senam pernapasan juga dapat dilakukan untuk melatih saluran pernapasan dan paru-paru kita supaya bertahan dari infeksi virus. Lakukan latihan menarik dan menghembuskan napas setiap 5 detik. Keluar rumah di halaman sambil berjemur sinar matahari bermanfaat untuk membangun imunitas kita dari virus. Berjemur memberikan efek baik bagi kejiwaan dan mengurangi stres. Ingat, stres dapat menurunkan imunitas. Sinar matahari akan meningkatkan kadar serotonin yang akan meningkatkan suasana hati kita. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet B yang berperan dalam pembentukan bahan dasar sistem imun yaitu vitamin D. Sinar ultraviolet matahari juga berperan langsung untuk membunuh virus yang menempel di benda-benda mati maupun di kulit kita. Banyak perdebatan jam berapa yang cocok untuk berjemur di sinar matahari. Ada yang menyatakan bahwa sinar matahari bisa baik untuk imunitas pada pukul 10-12 siang. Ada yang salah kaprah bahwa sinar UV itu berubah-ubah. Padahal semua jenis gelombang ultraviolet matahari selalu ada. Yang berbeda hanyalah intensitasnya saja. Oleh karena itu sahabat, paparan sinar matahari diusahakan jangan terlalu terik terhadap tubuh kita. Kenapa? Karena dapat menimbulkan risiko mempercepat penuaan dan kanker kulit. Saya menganjurkan sebaiknya dapat berjemur di bawah matahari pada pukul 8-9 pagi sambil berolahraga selama 30-50 menit. Itu akan lebih baik dibandingkan berjemur pada pukul 11 atau pukul 12 selama 10 menit. Stres terbukti menurunkan imunitas tubuh. Stres akan memacu hormon kortisol yang akan menghambat fungsi imunitas kita.
Stres akan dapat kita kurangi dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Stres juga dapat dikurangi dengan merelaksasi sambil melaksanakan kegiatan bermanfaat seperti bercengkrama dengan keluarga atau melakukan kegiatan hobi yang bermanfaat. Relaksasi akan meningkatkan kadar serotonin yang berperan membangun sistem imunitas tubuh kita. Sahabat, bila kita sudah terpapar virus dan mengalami keluhan penyakit, maka segeralah mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan atau dosis yang tertera di kemasan. Bila keluhan tidak membaik, maka segera mencari pertolongan ke dokter atau ke rumah sakit. Jangan lupa untuk bersikap jujur bahwa kita mungkin sudah terpapar virus, sehingga pihak rumah sakit dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengobati kita. Demikianlah, semoga bermanfaat, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Salam.